Puji Tuhan, siang hari ini tanggal 12 Oktober kita boleh bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan setelah 2 minggu tertunda, dan kiranya siang hari ini kita boleh mendapatkan satu hal yang baik yang menambah wawasan, menguatkan iman, dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Mari kita mengawali dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini kami anak-anak-Mu mau belajar firman-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, untuk pembelajaran firman Tuhan dari awal sampai selesai boleh terjalin dengan baik, terselesaikan dengan baik, tidak ada masalah, dan juga apapun yang kami pakai, alat yang kami pakai, jaringan yang ada, semua berfungsi dengan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan belajar satu firman Tuhan yang hari-hari ini banyak orang yang mengalami. Nah, termasuk kalian juga mungkin juga pernah mengalami di waktu-waktu ini. Apa itu? Lalu kita nggak jadi belajar ini, nah, Kak Sintanya sedang sakit. Sekarang kita belajar. Sebenarnya, kok gagal ini? Nah, belajar firman Tuhan, judul sakit. Sakit menurut firman Tuhan itu yang bagaimana? Ya, yang pertama sebelumnya kita sharing dulu kebaikan Tuhan yang kita alami dalam seminggu ini. Dari saya, ya, minggu ini saya juga pernah mengalami sakit. Dari Senin sampai Rabu, bahkan sampai Kamis, Selasa, Rabu, Kamis saya mengalami sakit. 2 hari saya pusing demam, hari Selasa, mulai Senin malam, Selasa, kemudian Rabunya juga tambah mengalami diare, Kamisnya diare sampai pagi, sehingga nggak bisa bikin orang. Di Selasa, Rabu, Kamis saya kondisinya memang sedang tidak baik, dan puji Tuhan, saya boleh sembuh dan sehat lagi untuk hari ini. Tuhan itu yang saya alami. Saya sempat sakit 3 hari, Tuhan Yesus menyembuhkan, buat saya sehat lagi. Kalau Nara, apa kebaikan Tuhan kamu alami dalam minggu-minggu ini, hari-hari ini? Sembuh dari sakit. Oh ya, Nara juga sakit. Jumat kemarin dia tidak masuk sekolah, sakit tenggorokan. Puji Tuhan. Sinta, apa yang bisa kamu bagikan? Kebaikan Tuhan kamu alami dalam hari-hari ini, seminggu atau 2 minggu? Ya Pak, apa namanya, walaupun kurang fit tapi bisa lancar semuanya kerjaan. Tadi juga bisa ngajar sekolah minggu. Oh ya, syukur sekali. Mungkin kesehatan sempat terganggu, Sinta masih bisa menyelesaikan tanggung jawab dengan baik. Pekerjaan maupun di sekolah minggu tetap bisa menyelesaikan sebaik mungkin. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberikan kesehatan untuk semua. Iya, sekarang kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan. Sesuatu yang sedang dialami orang banyak belakangan ini. Tapi kita akan mencoba mencari eh, pemahamannya melalui pengalaman kita. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan sakit? Menurut Nara, sakit itu apa? Yang dimaksud dengan sakit itu apa? Mungkin ciri-cirinya. Menurutmu apa yang dimaksud dengan sakit? Orang yang sakit itu yang bagaimana? Badannya nggak enak. Orang yang sakit adalah orang yang badannya tidak enak. Ya, istilah yang aneh yang seringkali diucapkan orang yaitu berkata, badanku gak enak. Nah, gak enak itu yang bagaimana? Yang dimaksud badan gak enak adalah badan yang tidak fit, tidak prima. Dan itu adalah tahap awal orang menjadi sakit, yaitu badan yang tidak enak. Ya, puji Tuhan.
Ini Kak Cinta yang setiap hari ketemu dengan orang sakit. Apa sih yang menurutmu yang dimaksud dengan sakit? Ada yang nggak bener, Pak. Ada yang nggak normal. Yo, apa itu yang nggak normal itu apa? Yang nggak benar itu apanya? Tubuh, Pak. Nah, tubuhnya ada yang nggak normal atau bagian tubuhnya ada yang nggak benar. Nah, itu supaya jelas apa yang nggak normal. Bagian tubuhnya sedang mungkin batuk atau mungkin tubuhnya nggak benar, ada pusing, ada sesuatu yang mengganggu di tubuhnya yang biasanya baik-baik saja jadi tidak. Ya, tadi yang maksud sakit menurut Nara badan tidak enak, menurut Sinta ada sesuatu yang nggak normal, yang nggak benar punya adalah sakit. Menurut pengertian, sakit memiliki arti yaitu kondisi tubuh atau pikiran yang merasa tidak nyaman. Tubuhnya nggak nyaman, pikirannya juga nggak nyaman, itu sakit. Atau sakit artinya adalah kesehatannya terganggu, itu adalah sakit. Atau juga mengalami rasa nyeri yang tidak menyenangkan, itu orang sakit. Misalkan giginya sakit kan nyeri. Aduh, sakit gigi itu nyari yang nggak menyenangkan. Atau bukan cuma di gigi, di perut atau di bagian yang lain. Jadi sakit memiliki pengertian kondisi tubuh atau pikiran yang merasa tidak nyaman atau terganggu kesehatan dan mengalami rasa nyeri yang tidak menyenangkan. Kondisi sakit bisa dialami siapa saja, baik anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir bisa sakit, mungkin baru lahir beberapa jam sakit. Ada juga anak kecil, dialami juga remaja, atau juga seorang dewasa bahkan yang sampai tua. Menurut Nara, anak yang baru lahir itu tahu apa sakitnya. Atau anak kecil, apa sakit yang biasa dialami anak kecil. Nah, yang baru lahir atau anak kecil, menurutmu apa? Anak kecil kalau sakit itu apa biasanya? Demam. Demam, ya. Anak baru lahir atau anak kecil seringkali juga mengalami sakit demam. Nah, panasnya tinggi, ya, seringkali disebut dengan istilah step. Nangis terus, gak berhenti-berhenti. Panasnya tinggi atau demam. Nah, itu kadang-kadang anak yang baru lahir itu juga mengalami itu, mengalami step atau panas tinggi sampai harus dibawa ke rumah sakit. Bahkan mungkin orang tuanya masih bingung bagaimana ngatasi. Kadang-kadang kalau ngatasi anak yang kecil, anak baru lahir itu kita bingung, nggak bisa dikasih obat. Kecil ya nggak bisa kalau sakit kasih berikan obat Odrexin gitu ya. Bahaya. Kalau menurut Sinta, orang yang tua itu sakitnya apa biasanya? Orang usia tua di atas 60 tahun gitu. Apa namanya? Nyeri lutut, Pak. Nyeri lutut, ya sudah tidak kuat menopang tubuh, mulai ada terasa sakit lutut. Yang biasanya orang-orang yang sudah tua begitu, mengalami pengeroposan tulang, tidak lagi kuat berjalan jauh, tidak lagi kuat mengangkat beban. Orang yang tua biasanya kelemahannya di tulang. Sakit bisa terjadi di bagian luar atau bagian dalam tubuh. Bagian luar ya panu atau mungkin apa namanya bisul itu juga ada. Bagian luar biasanya di bagian kulit atau bagian dalam tubuh itu yang kadang bahaya. Jantung di paru-paru, bahkan di lambung bagian dalam. Sakit ada yang menular, ada yang kambuhan, ada yang turunan. Nular itu biasanya kalau flu bisa cepat menular. Kambuhan itu apa? Sudah pernah sembuh dari sakit tertentu, satu kali ngalami lagi. Kadang ada orang sakit asma, satu kali ngalami lagi. Ada yang sakit turunan juga. Orang tuanya sakit tertentu, dia juga mengalami sakit yang sama. Itu adalah pengantar saya mengenai sakit. Sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Sinta bacakan Mazmur 107 ayat 17 sampai 18. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab
kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. 18. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Amin. Ya. Berikutnya Nara, 2 Samuel 12 ayat 15. 2 Samuel 12 ayat 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menelahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Ya, Nathan ini adalah Nabi Nathan. Di satu kali Daud eh, memiliki hubungan yang salah dengan istri anak buahnya, namanya Uria. Karena perbuatannya lahir eh, Betseba itu akhirnya hamil dan lahir seorang anak. Tapi Tuhan sudah memiliki rencana anak itu akan mati. Dan saat itu masih mengalami sakit. Sakit yang pertama kita pelajari itu adanya sakit secara fisik. Penyakit yaitu ketidaknyamanan fisik kita. Firman Tuhan menjelaskan secara singkat penyebab yang dialami seorang yang sakit. Ada sakit karena kelakuan yang berdosa. Karena dosa yang dilakukan seseorang, dia bisa menjadi sakit. Contohnya minum minuman keras. Itu karena perbuatan dia sendiri, akhirnya bisa sakit. Sakit di ginjalnya karena minum keras. Atau narkoba, itu merusak pikiran. Dan perbuatan yang terlarang itu juga jadi hal yang menyakitkan dalam seseorang. Jadi ada orang yang sakit karena kelakuan yang berdosa. Yang tadi kan di firman Tuhan, baca Sinta. Orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan kesalahan-kesalahan mereka. Kesalahan itu kan berarti perbuatannya. Akhirnya apa? Di situ ada ciri-cirinya muak terhadap segala makanan. Orang yang sakit kan biasanya tidak mau makan. Makanan biasanya enak jadi nggak enak. Sesuatu yang biasanya dinikmati baik jadi nggak. Bahkan ada juga sudah sampai pada pintu gerbang maut. Artinya sudah mau mati saja rasanya. Karena sakit yang dialami. Sakit secara fisik. Yang pertama karena kelakuan yang berdosa. Jadi perhatikan apa yang kita lakukan. Jangan sampai perbuatan kita yang salah, yang berdosa itu membawa kita pada sakit penyakit. Dan kalau sudah demikian susah untuk sembuh. Orang yang minum minuman keras, bawa narkoba, itu susah untuk sembuh. Bisa sembuh, tapi pengaruhnya kan masih ada terus. Dan juga orang melakukan perbuatan terlarang. Bisa jadi ada sakit-sakit tertentu yang dialami sebagai akibat. Ada juga yang sakit karena kesalahan. Ya, kalau tadi ada yang karena dosa, tapi kesalahan. Kesalahan itu apa? Perilaku atau perbuatan yang sebenarnya tidak perlu, tapi karena kita mengabaikan, jadi sakit. Biasanya karena salah makan. Salah makan itu apa? Makan terlalu pedas, jadi sakit. Atau makan terlalu manis, jadi sakit. Terlalu asin, juga sakit. Salah makan. Atau juga terlambat makan. Terlambat makan itu bisa jadi sakit. Asam lambung, dan seterusnya. Atau juga begadang sampai larut malam. Ini kan karena kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak perlu. Dan seringkali kita ada di posisi ini. Nanti saja makannya, nanti saja. Nanti saja tertunda 3 jam, jadi sakit. Atau begadang mengerjakan tugas, merasa, ini masih ada waktu. Akhirnya sampai tengah malam, kerjakan fisiknya jadi lelah. Tapi ada juga sakit fisik disebabkan kondisi alam. Kondisi alam ya cuaca. Kondisi usia, ya memang usia di orang mudah sakit. Dan pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ya contohnya COVID yang lalu itu kan karena lingkungan. Orang jadi mudah kena. Ya sakit fisik biasanya berupa kambuhan, menular, dan turunan. Ini ada gambar Raja Daud yang pakai mahkota. Ditegur oleh Nabi Nathan yang kota ini. Disampaikan bahwa anaknya hasil hubungan dengan Batseba akan mengalami kematian. Daud mendengar jadi menyesal. Dan waktu itu anaknya sudah lahir terus sakit, sempat sakit. Daud sempat berdoa pada Tuhan supaya anak ini disembuhkan. Ya Tuhan tidak mau, itu harus mati.
tak lama kita memang. Nah, sebagai teguran bagi Raja Daud, pesan saya atau kata-kata penguatan, jaga kondisi kesehatan kita, sebab tubuh ini masih harus mengerjakan banyak hal. Perhatikan kapan waktunya makan, kapan istirahat, kapan mandi. Jangan diforsir, jangan terlambat untuk segala sesuatu. Alasan sederhana saja makan, mungkin kita menunda padahal makanan ada. Akhirnya jadi sakit. Mandi kita menunda-nunda akhirnya jadi sakit kulit. Jaga kondisi kesehatan, sebab tubuh ini masih harus mengerjakan banyak hal. Sharing pertama, sakit apa yang pernah kamu alami menurutmu sangat parah? Nah, ini Sinta kalau dibuka mungkin sudah aman ya, mudah-mudahan sudah sekian menit. Menurut Nara, sakit apa yang pernah kamu alami dan menurutmu sangat parah? Berapa? Yang kamu tahu saja, kamu pernah alami. Parah itu berarti lama atau juga penderitanya itu enggak enak. Sakit COVID. Oh iya, pernah sakit COVID. Sakit. Bukan. Karena waktu COVID itu sangat gak enak, sangat gak nyaman. Saya paling nggak suka kalau hidungnya disogrok-sogrok itu. Nggak kuat, nggak tahan. Juga pernah juga ngalamin COVID. Menurut Cinta, kamu pernah sakit apa yang menurutmu itu yang parah? Diare, Pak. Itu diare. Itu, Sampai diopnam. oh sampai diopname di rumah sakit. Biasanya diare itu kenapa? Kalau yang dialami Cinta, makanan atau kondisi tubuhnya sedang lelah. Kayaknya telat makan terus kecapean, Pak. Oh, ya itu yang sering terjadi telat makan, kemudian tambah diforsir, tasnya terlalu. Ya, sekali lagi jaga kondisi kesehatan kita, karena tubuh ini masih harus mengerjakan banyak hal. Kalau sakit satu hari saja, artinya kan tertunda yang harus kita kerjakan hari itu. Tertunda, sementara untuk besoknya lagi masih harus ada tugas lagi. Tertumpuk-tumpuk jadi. Kita masuk bagian kedua, Sinta bacakan Mazmur 31 ayat 10. Mazmur 31 ayat 10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Iya, orang yang sakit hati itu ternyata bisa membuat sakit secara fisik. Apa? Pertama satu sesak, matanya itu jadi bengkak, nangis terus. Orang sakit hati biasanya kan banyak nangisnya. Dan juga merana jiwa dan tubuhnya, merasa paling menderita. Nara bacakan Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, pembelajaran kedua, ada sakit yang berasal dari tekanan batin dan pikiran. Orang yang mengalami kecewa, luka batin, dan sakit hati itu bisa mengakibatkan sakit secara fisik. Jadi sakit fisik bukan hanya karena makanan atau kecapean, tapi juga karena tekanan dalam batin seseorang, kepikiran, kecewa, disakiti orang, terus nggak sengaja kita ini jadi mikir terus, karena bisa sakit secara fisik. Karena dalam hati mempengaruhi pikiran sampai mempengaruhi fisiknya. Coba kalau orang sakit hati, kecewa, kita kecewa sama seseorang, terlalu dalam, kita akan jadi pusing, kita akan jadi seperti firman Tuhan tadi berkata bahwa apa ini firman Tuhan, sesak, dada kita sesak, terus mata kita mengijat itu apa ya, banyak menangisnya, terus merana jiwa dan kita jadi kurus kering. Orang yang kehilangan semangat juga dapat menyebabkan tubuh menjadi letih lesu dan tak berani tadi. Semangat kepada yang tiada berdaya.
Ya, artinya kalau orang sedang kehilangan semangat, itu tubuhnya juga jadi letih, lesu, mau ngapa-ngapain jadi tidak semangat, tidak kuat. Sakit ada berasal dari tekanan batin dan ini ada gambaran orang yang menyendiri di tengah situasi yang sepi, sunyi di jalanan. Orang yang sakit hati cenderung menyendiri, menjauh dari orang lain, dan membawa masalahnya dalam dunia ya sakit juga secara fisik. Awalnya tidak apa-apa, menyendiri, tidak mau kumpul dengan yang lain dulu. Aku mau sendiri dulu, menjauh dari orang lain, tidak menyelesaikan masalah, dan terbawa dalam. Akhirnya apa? Sakit secara fisik. Saya kalau ada masalah dengan seseorang, saya akan segera menyelesaikan secara pribadi. Terserah orang itu mau menganggap selesai atau tidak, saya akan selesaikan. Kalau perlu saya minta maaf. Supaya saya tidak lagi menyimpan dendam atau kecewa orang yang saya alami. Jadi di saya sudah selesai, dan saya tidak perlu terus-menerus mengalami sakit. Poin atau kata-kata penguatan, jaga hati kita supaya bersih, indah, dan aman dari segala gangguan. Jangan simpan sesuatu yang menyakitkan dalam hati kita. Mungkin dikata-katain oleh orang lain, biarkan itu masuk ke telinga, terus keluar di telinga satu. Jangan sampai masuk di hati atau di tubuh. Jaga hati ini supaya tetap bersih dari semua gangguan. Jadi ketika mengalami situasi tertentu, mungkin kita sempat mengalami kecewa, tapi jangan sampai terlalu lama tinggal dalam. Diskusi kita yang kedua, pernahkah kamu mengalami sakit yang penyebabnya karena merasa kecewa pada orang lain? Atau mungkin kamu mengalami sesuatu yang mengganggu pikiranmu karena ada masalah dengan orang. Jadi pernah nggak kalian tuh mengalami sakit karena ada kecewa dengan orang lain? Kecewa dengan orang lain akhirnya jadi sakit, kepikiran terus. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu terus-terusan karena ada masalah dengan orang lain. Nara, pernah nggak kamu mengalami sesuatu itu membuat kamu sakit karena kamu bermasalah dengan teman atau pernah? Cinta, apakah dalam situasi yang kamu sampai usia sekarang ini mengalami sesuatu yang kamu jadi sakit karena ada masalah dengan orang lain? Kayaknya pernah, Pak, tapi lupa. Apa yang dialami? Maksudnya dalam kondisi fisiknya, Eh, Pusing, Pak. pusing. Biasanya karena kepikiran dengan ini, wah kok dia begini ya, padahal itu adalah teman baik atau siapa, terus jadi pusing sendiri. Ya, itu penyakit yang disebabkan karena tekanan batin. Yang pertama ada sakit secara fisik, yang kedua sakit secara tekanan batin atau yang ketiga pembelajaran firman Tuhannya, cinta bacakan Lukas 5 ayat 17. Lukas 5 ayat 17, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari sebuah desa di Galilea dan Yehuda dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ya, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Banyak orang sakit datang kepada Tuhan Yesus dari semua desa di Galilea. Yesus menyembuhkan. Nara, Mazmur 147 ayat 3. Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ya, perhatikan yang dibaca Sinta tadi, Tuhan Yesus menyembuhkan sakit orang-orang secara fisik. Tapi di Mazmur, Tuhan menyembuhkan apa? Orang-orang yang patah hati dan membelut luka mereka itu sakit yang karena tekanan batin atau poin terakhir adalah apapun yang kita alami, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita alami. Bukan hanya sakit fisik, Tuhan Yesus juga sanggup menyembuhkan sakit yang ada dalam batin kita.
ketika sakit, lebih baik pada mulanya kita bawa dalam doa pada Tuhan Yesus. Percaya bahwa dia sanggup. Jangan bingung cari obat dulu, tapi kita serahkan pada Tuhan. Percaya Tuhan Yesus sanggup. Bisa jadi Tuhan izinkan langsung sembuh. Bisa juga melalui obat yang kita minum, ternyata gak lama sembuh. Percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus masih berkuasa. Dari dulu, sekarang, dan selama. Dulu Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Sekarang mujizat itu masih ada juga. Nah, ini ada gambar orang sakit didoakan teman-temannya. Jungi. Jika sakit, pertama kali kita harus berdoa. Minta pertolongan Tuhan. Kalaupun di rumah sakit, ya tetap berdoa. Supaya Tuhan bekerja melalui eh, tenaga medis, dokter, perawat, dan juga kata-kata penguatan. Ketika sakit, tujuan utama kita yaitu Tuhan Yesus. Nah, percaya dia sanggup menyembuhkan. Baik secara supranatural. Supranatural itu ajaib, langsung sembuh. Maupun melalui tenaga medis atau sharing yang terakhir, pernahkah kamu ketika sakit lalu berdoa, tidak sampai lama lalu sembuh atau membaik? Ara, pernah kamu ketika sakit terus berdoa, setelah berdoa tidak lama kemudian sembuh atau membaik? Pernah Apa? Sakit apa itu? sakit tenggorokan. Ini sakit tenggorokan. Berdoa sama Tuhan Yesus, gimana berdoa? Supaya cepat sembuh, supaya nggak sakit lagi. Ya, cepat sembuh dan nggak sakit lagi dan puji Tuhan itu aja. Sinta, pernah mengalami situasi kamu sakit terus berdoa, tidak lama kemudian jadi sembuh. Pernah, Pak. Apa? Sakit apa, Pak? Pas sakit perut malam-malam, Pak. Sakit perut malam-malam terus berdoa. Iya. Berdoanya apa nih? Berdoa, sembuh. Wah, terus langsung sembuh. Puji Tuhan. Nah, situasi yang kita hadapi, tujuan utama kita adalah Pak. jadi Tuhan sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, masuk kondisi Iya. fisik. Oke, kita selesaikan. Sinta bisa tutup dan doa. Bisa, Pak. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kau berikan. Kami bisa menyelesaikan ibadah kami hari ini lagi ya Tuhan. Berkati Pak Oki yang telah mengajar kami. Berkati Nara, berkati saya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kasih sampai jumpa kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.